Bab 1650, Panggil Dewa. Memberontak. Muka ketiganya sangat suram. Apa ini benar-benar talenta pemula dan bukan orang bodoh? Fendio melihat mereka bertiga terdiam, jadi dia bertanya sambil tersenyum, "Ada apa?" Kepala keluarga Mo memandang Fendio. "Wali Kota Qin, apa kamu lagi bercanda?" Fendio mencibir. "Memangnya kalian bukan lagi bercanda?" Mereka bertiga mendadak menyadari sesuatu di waktu ini. Kepala keluarga Mo memicingkan matanya sedikit. "Wali Kota Qin, kami tahu kalau dewa sedang melakukan reformasi, tapi itu hanya antusiasme sebentar. Seorang pejabat baru pasti akan menunjukkan kewibawaannya. Dia hanya akan sibuk sebentar. Ketika saatnya tiba, semuanya akan kembali seperti semula. Selain itu, jauh begini. Dewa pun tak berguna di sini, kitalah dewa dunia elemen, surga dunia elemen." Sambil berbicara, nadanya sengaja ditekankan di akhir, dengan sedikit peringatan. Tentu saja, itu sangat halus. Bagaimanapun, belum jelas apa mereka musuh atau teman. Alasan dia mengucapkan ucapan sombong itu memang disengaja, karena dia mau memberitahu wali kota baru di depannya kalau di tempat ini, ketiga keluarga mereka yang memegang keputusan. Fendio mendadak tertawa. Kepala keluarga Mo memandang Fendio. Kenapa wali kota Qin tertawa? Tawa Fendio mendadak berhenti, lalu dia menepuk lantai dengan keras. Duar. Seluruh meja hancur berkeping-keping, dan serpihan kayu beterbangan kemana-mana. Ketiganya tercengang. Mereka tidak menyangka Fendio akan mendadak menyerang. Fendio dengan marah menunjuk ke arah kepala keluarga Mo dan yang lainnya. Sekelompok orang bodoh yang picik, tolol, dan tak kenal takut. Ketiganya tercengang. Fendio memandang ketiga orang itu dengan sinis. "Kalian adalah dewa dunia elemen, langit dunia elemen. Kalian bodoh sekali. Keluarlah dan lihatlah. Ini bukan lagi peradaban dewa sebelumnya, dasar bego. Lancang sekali kamu." Mendengar penghinaan Fendio, kepala keluarga Mo juga sangat marah. Dia menunjuk Fendio sambil berujar, "Fendio, jangan berpikir kamu hebat hanya karena kamu adalah talenta pemula. Biar ku beritahu, ada keluarga Zhou di atas kita. Apa kamu tahu keluarga Zhou? Kalau kamu tidak tahu, maka ku beritahu. Seseorang di keluarga Zhou sudah terpilih sebagai talenta super dan sudah masuk kabinet. Kamu bukan apa-apa di hadapan mereka. Memanggilmu sebagai wali kota Qin sudah sangat menghargaimu. Kalau tidak, kamu lebih buruk dari seekor anjing." Sewaktu bicara, beberapa aura kuat muncul dari segala arah dan mengepung tempat itu. Fendio tertawa. "Menarik, kalian mencoba membunuhku." Kepala keluarga Mo memandang Fendio, sorot matanya sinis. "Tempat ini terpencil dan sangat jauh, kalau kamu mati, siapa yang akan tahu?" Hahaha. Fendio tertawa. "Awalnya aku masih berpikir tentang bagaimana cara menyingkirkan kanker duniamu, ternyata kalian malah memberiku alasan yang masuk akal secepat ini. Konyol sekali." Kepala keluarga Mo mencibir, "Memberimu alasan? Kalau kamu datang dengan pengawalmu, aku mungkin masih sedikit takut padamu, tapi kamu datang sendirian, kamu akan mati bunuh dia." Mengikuti instruksinya, master-master yang bersembunyi di sekitarnya langsung menyerbu masuk, tapi di waktu ini, Fendio mendadak mengeluarkan segel. Stempel wali kota. Dia mengaktifkan stempel wali kota, jiwa pedang bergetar keluar. Dalam sekejap, puluhan master di lokasi berubah menjadi abu. Benar-benar mati. Melihat ini, kepala keluarga Mo dan yang lainnya tercengang. Fendio memandang kepala keluarga Mo yang tercengang dan yang lainnya, sambil berujar penuh senyum, "Apa kalian kaget? Kaget, kan? Ini adalah stempel resmi wali kota yang diberikan oleh dewa. Tidak hanya mempunyai jejak ilmu pedang dewa, tapi juga mempunyai fungsi perekaman. Nah, menurut dewa, ini disebut perekam penegakan hukum. Sewaktu menegakkan hukum,
Ini harus dinyalakan untuk merekam proses penegakan hukum dan mengawasi pemegang stempel. Aku sudah merekam semua yang kalian katakan tadi, berani sekali menggangguku. Ketiga kepala keluarga itu menjadi pucat. Kepala keluarga Mo berpura-pura tenang sambil berujar, Fendio, keluarga di atas kami adalah keluarga Zhou. Keluarga Zhou mempunyai seorang jenius di kabinet luar. Fendio mengangkat stempel wali kota di tangannya sambil berujar penuh senyum, dasar orang bodoh yang hanya melihat langit dari dasar sumur, apa kalian tidak tahu kalau dewa sudah ganti? Sekarang para wali kota yang memegang stempel resmi di luar bisa langsung mendengar dewa. Aku baru saja menyampaikan semua perkataan dan perbuatanmu kepada kabinet. Kabinet baru saja memerintahkanku untuk membunuh kalian semua dan menyita semua harta benda kalian. Mengenai keluarga Zhou yang kamu sebutkan, kabinet sudah mengirim orang untuk menyelidiki keluarga itu. Kalau benar mempunyai masalah, mereka akan dihukum berat. Ketiga kepala keluarga terlihat pucat, kepala keluarga Mo gemetar sambil berujar, tidak mungkin. Fendio menggelengkan kepalanya. Kalian masih berpikir kalau peradaban dewa sekarang ini sama dengan peradaban dewa sebelumnya. Awalnya, aku tidak begitu mengerti kenapa dewa meletakkan perekam di stempel resmi ini. Sekarang aku mengerti kalau ini tidak hanya untuk mengawasi pemegang stempel, tapi juga untuk melindungi pemegang stempel. Dengan perekam ini, itu bak jimat. Siapa yang berani menekanku? Aku akan melaporkannya secara langsung. Jangankan anggota kabinet luar, bahkan anggota kabinet pun tak berguna. Kepala keluarga mau tercengang. Fendio tertawa sambil berujar, bagaimanapun, stempel ini juga bisa memanggil dewa sekali saja secara cuma-cuma. Kamu mengerti? Selama aku melakukan hal yang benar dan tidak melanggar hukum, siapapun yang berani menggangguku, aku akan memanggil dewa. Beberapa orang terdiam. Fendio mendadak berujar, pengawal, kemarilah. Dua master mendadak muncul di lokasi. Fendio berujar, sita semua harta benda mereka dan lakukan penyelidikan terperinci terhadap semua anggota keluarga. Kalau tidak ada pelanggaran hukum, bebaskan mereka. Kalau ada pelanggaran, hukum mereka sesuai hukum yang berlaku. Keduanya berujar dengan hormat, ya, Tuan. Sambil berbicara, mereka berdua menyeret tiga kepala keluarga yang sudah terkulai di tanah. Di tempat persembunyian, Sander memandang Fendio dan tertawa. Rani menoleh ke arah Sander. Kak, apa ini benar-benar tujuanmu memakai perekam ini? Sander mengangguk. Di beberapa tempat, kekuatan saling terkait dan rumit, dan orang-orang yang dikirim dari atas seringkali dipaksa melakukan korupsi atau dibunuh oleh orang-orang ini. Jadi, orang-orang ini harus diberi dukungan yang cukup, kalau tidak, mereka lemah dan tidak bisa melawan kekuatan jahat itu sama sekali. Ketika mengatakan ini, pandangan rumit terpancar di matanya. Tentu saja ada alasan kenapa dia melakukan ini. Dia tidak melupakan apa yang terjadi ketika dia bertaruh dengan ketua Jennifer untuk kembali ke alam semesta Guanxuan. Kejahatan yang dilakukan banyak kekuatan lokal sungguh keterlaluan. Bagaimanapun, tempat ini sangat jauh, dan orang-orang ini sudah terbiasa dengan pelanggaran hukum selama bertahun-tahun. Mereka sama sekali tidak mempunyai rasa hormat di hati mereka, dan bisa melakukan apa saja. Jadi, dia secara pribadi memasukkan sedikit aura ilmu pedangnya ke dalam stempel resmi tersebut. Tentu saja, kekuatan aura ilmu pedang ini dibedakan berdasarkan tingkat stempel resminya. Makin tinggi pangkat resminya, makin kuat auranya. Aura ilmu pedang ini bisa membantu pemegang stempel dalam menegakkan hukum. Sebenarnya itu juga merupakan bentuk pengawasan. Dia hanya menyimpan jiwa pedang baik. Jadi, kalau pemegang stempel memakainya untuk kejahatan, dia akan merasakannya sejak awal. Dia tidak akan percaya pada sifat manusia. Tidak mungkin semua orang bisa menjadi baik. Jadi, harus diawasi. Sander membawa Rani keluar dengan senyum tipis di wajahnya.
Kali ini dia datang ke tempat ini, tidak hanya mau melihat seperti apa dunia terbelakang di bawahnya, tapi juga mau melihat apa reformasinya dalam peradaban dewa berguna atau tidak. Sejauh ini, itu jelas berguna. Saudara Yang. Di waktu ini, sebuah suara mendadak terdengar dari samping. Sander dan Rani menoleh dan melihat seorang lelaki berjalan ke arah mereka tidak jauh dari sana. Itu adalah Vendio. Sander dan Rani berhenti, dia menoleh ke arah Vendio sambil berujar penuh senyum, "Saudara Vendio." Vendio juga tersenyum sambil berujar, "Kebetulan sekali, kita bertemu lagi." Sander mengangguk, "Kami sudah mau pergi." Vendio sedikit kaget, "Pergi?" Sander tersenyum sambil berujar, "Ya." Vendio berujar dengan serius, "Saudara Yang, sejujurnya, walau atasan memberi aku banyak uang untuk mengubah tempat ini, mereka tidak memberi aku bakat apapun. Aku merasa kamu hebat. Apa kamu tertarik bekerja denganku? Kebetulan aku kekurangan asisten. Kamu kerja dulu, masa percobaannya 3 tahun. Sesudah masa percobaan, aku akan menjadikan kamu karyawan tetap. Tenang saja, aku akan memberi kamu gaji setiap tahun selama 3 tahun ini." Rani tersenyum, tidak berujar apa-apa, dan hanya melirik Sander. Sander berpikir sejenak, lalu berujar, "Saudara Vendio, walau aku juga mau tinggal dan membantumu, tapi aku minta maaf, masih ada yang harus kulakukan." Vendio berujar dengan serius, "Saudara Yang, aku benar-benar merasa kamu cocok untuk jabatan resmi. Sekarang peradaban Dewa Makmur. Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk menunjukkan ambisi kita. Dengan bakatmu, tidak akan menjadi masalah bagi kamu untuk diangkat menjadi menteri." "Aku tidak bohong. Sejujurnya, aku cukup mengenal Dewa. Aku akan memperkenalkan kamu kepadanya, kamu akan sukses nanti." Rani terdiam. Sander ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, "Kamu kenal dengan Dewa?" Vendio berujar dengan serius, "Tentu saja, di antara kerumunan saat itu, Dewa menyukaiku pada pandangan pertama." "Apa kamu mengerti perasaan itu?" "Perasaan itu seperti bertemu satu sama lain selama 1000 tahun pada pandangan pertama, dan menyesal tidak bertemu lebih awal." Sander terdiam. Vendio melanjutkan, "Dia menarikku ke samping, dan kami berbicara cukup lama. Aku kasih tahu kamu, sebenarnya, dengan bakatku, aku pasti bisa bergabung dengan kabinet." "Apa kamu tahu kenapa aku tidak bergabung dengan kabinet?" "Karena aku mau keluar dan mendapatkan sedikit pengalaman. Dunia Elernen yang paling miskin dan terbelakang ini adalah tujuanku. Dalam 10 tahun, aku akan membuat tempat ini benar-benar baru. Saudara Yang, aku bilang ini bukan untuk pamer, tapi untuk memberitahumu kalau apa yang ada di hadapanmu sekarang adalah kesempatan sekali seumur hidup. Kalau kita bekerja sama, kita pasti akan bisa mencapai sesuatu yang hebat." Melihat orang ini terus berbicara dan tidak ada niat untuk berhenti, Sander hanya bisa berujar, "Aku tidak percaya Dewa." Vendio berujar dengan nada tinggi, "Aku juga tidak percaya pada Dewa. Apa yang disebut kepercayaan pada Dewa itu hanya untuk cuci otak. Oh, mungkin agak tidak sopan kalau aku mengatakan ini, tapi saudara Yang, kamu bukan orang luar, jadi seharusnya tidak masalah." Sander terdiam lagi. Bersambung.